Mencari karyawan part 1. Keesokan harinya, Pipi ditemani Diani datang ke perusahaan Gamers baru milik Franz. Ia dipercaya oleh Franz menjadi juri untuk mendapatkan calon karyawan pekerja keras yang bisa dibawa dari nol oleh Franz. Pipi berjalan senang, jarang-jarang ia menjadi bos. Nona, Diani berlari menarik kaki Pipi yang mana heelsnya Pipi masuk ke jaring-jaring besi di bawahnya adalah selokan. Biasa aja nih, cuma keselip aja heelsnya. Senyum lebar Pipi memegang bahu Diani yang menunduk membantu Pipi mengeluarkan heelsnya. Saya sudah bilang Nona jangan pakai heels, ujar Diani. Is, aku jadi bos sekarang nih, biarkan aku jadi berwibawa sedikit. Aku terlihat sangat pendek jika tidak memakai heels, gerutu Pipi. Berbahaya Nona, bagaimana jika Tuan Ariel tahu? Diani memapa Pipi keluar dari jaring-jaring selokan itu. Ya jangan bilang-bilang Diani, balas Pipi memutar bola matanya dengan malas. Lain kali Nona harus lihat-lihat kalau lari. Saya sedikit lengah tadi. Diani langsung merasa bersalah. Hei, aku tidak terluka, hanya heelsnya saja yang masuk. Lagian aku yang berlari tidak lihat-lihat. Pipi mengomel-ngomel pergi meninggalkan Diani. Diani berlari mengejar Pipi. Ia tidak boleh lengah menjaga Pipi. Gadis itu memang ceroboh, sejak mengandung ada saja perangainya. Apa? Sila juga mau datang? Tanya Pipi berbinar ke Franz. Iya, tadi katanya gitu, jawab Franz garuk-garuk kepala. Bukannya dia tidur panjang? Tanya Ariel tiba-tiba. Dari mana kau tahu istriku tidur panjang? Tanya Paril memicingkan tak senang. Cak, kau yang mengatakannya padaku, acuh Ariel. Tidak mungkin, ketus Parel. Cak, kau pikir aku mengada-ngada? Dari mana aku tahu kalau bukan dari mulutmu itu, ha? Ketus Ariel. Sudah, kenapa kalian suka sekali bertengkar hanya karena masalah sepele? Franz menengahi. Jangan perlihatkan sikap kekanak-kanakan kalian pada karyawan baru Franz nanti. Pipi menengahi. Tidak akan, jawab Parel dan Ariel serentak. Jangan mengikutiku, marah Ariel. Siapa yang mengikutimu? Jangan terlalu percaya diri, ketus Parel. Siapa yang terlalu percaya diri? Tanya Ariel semakin geram. Diamlah, ketus Parel. Ariel hendak marah tapi melihat tatapan datar sang istri membuatnya diam. Ia membayangkan tidur di lantai hanya mengelus-ngelus perut Pipi saja membuatnya ngeri. Franz melihat tatapan Ariel pun terkekeh. Jika Franz yang melerai harus berbicara dan mendumal, tapi Pipi hanya menatap saja sudah membuat Ariel terdiam dan tak berani berbicara lagi. Kenapa kau diam? Takut diusir oleh kakak ipar? Ejek Parel tertawa puas. Sebenarnya Parel enggan memanggil kakak ipar karena ia dan Ariel hanya selisih beberapa menit saja. Parel lebih sering memanggil Pipi, sementara Pipi masih terbiasa memanggil Tuan Farel. Tapi sekarang karena Parel puas melihat wajah kala Ariel, tentu ia meledek. Franz ikut tertawa, sedangkan Ariel membuang muka tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Diani yang melihat tuan jahat seperti Ariel begitu bertekuk lutut pada Pipi pun hanya bisa menahan senyum sekuat tenaga. Kapan mulainya Franz? Tanya Pipi berubah ceria. Beb, kamu ikut aku? Kamu harus duduk di samping aku, Beb. Ajak Ariel. Pipi memutar bola matanya dengan malas. Sudah tahulah gelagat suaminya itu, tapi apa boleh buat, Pipi mencintai suaminya yang memang menyebalkan dan mesum itu. Sebentar lagi mereka akan datang, kata Franz dengan senyuman. 2 jam kemudian, mobil Sila datang ke pengarangan perusahaan game yang akan dibangun oleh Franz. Wow, ramai sekali yang datang. Gumam Sila berdecak kagum akan jiwa semangat para remaja yang baru tamat sekolah kini mencari pekerjaan. Franz akan menerima 200 karyawan baru. Ia akan bagi menjadi beberapa bagian nanti sesuai dengan keinginannya. Beberapa calon karyawan memekik kaget melihat Sila keluar dari mobil. Sila memakai kacamata, ia berpakaian formal dan rambutnya digerai indah. Sila semakin bersinar setelah menikah. Itu Sila, bisik salah satu karyawan. Kalian sudah lama di sini? Tanya Sila meletakkan kacamatanya di atas kepalanya. Perempuan cantik yang gugup ditatap langsung oleh Sila. Iya Nona, jawab teman perempuan yang gugup ditatap Sila tidak bisa menjawab. Sila tersenyum lembut, sebentar lagi ada truk minuman dingin dan makanan.
Kuharap kalian bisa bersabar saat kami menguji kalian di dalam sana, kata Sila. Iya Nona, jawab perempuan yang gugup tadi. Aku masuk dulu ya. Sila tersenyum lalu berjalan melewati orang-orang yang menatap takjub Sila. Nona Sila semakin cantik saja, bagi salah satu dari calon karyawan perusahaan Franz. Mungkin hidupnya bahagia setelah menjadi istri Tuan Farel. Haha, gemesin ya membayangkan Nona Sila hanya minta uang saja sama suaminya, tidak perlu bekerja lagi. Haha, kalau aku punya pacar orang kaya mah langsung nikah aja nggak usah kerja. Sila menggeleng kepalanya melihat panjangnya antrian sesi wawancara yang dilakukan Ariel, Franz, dan Farel. Kenapa kalian kewalahan? Tanya Sila terkekeh. Sayang, Farel berdiri lalu berlari ke arah Sila tanpa malu memeluk dan mencium mesra Sila. Sila membulatkan matanya melihat banyak orang yang melihatnya terutama calon karyawan Franz. Hei, kenapa kalian malah pacaran? Cepat bantuin kami, ketus Ariel. Diamlah mas, mereka kan tidak jumpa beberapa hari karena Sila jadi putri tidur. Pipi menyahut. Kamu belain dia terus, Beb. Ariel berdecak, Pipi membela Sila. Memang dia aku benar kan? Kenapa mas malah tak terima? Tanya Pipi balik. Sudah, kenapa kalian yang bertengkar? Satu tidak tahu malu bermesraan di depan umum, satunya tidak tahu tempat bertengkar di depan umum juga. Franz menengahi. Aku punya ide suamiku. Sila membekap mulut suaminya yang suka sekali mencium-ciumnya. Farel menatap gemas istrinya, ia sangat rindu Sila tapi dirinya tidak bisa memaksa Sila untuk mendatanginya karena ia tahu Sila masih kekurangan jam tidur. Franz menyetujui ide Sila, akhirnya semua calon karyawan Franz diadakan ujian tertulis berupa pengetahuan tentang game. Bagi yang suka game pasti bisa mengetahuinya dengan mudah. Kamu pintar sekali Sila, puji Pipi memeluk Sila setelah mendengar penjelasan Sila. Sila tersenyum lebar, ujian tertulis berhasil diterima 350 orang dan lanjut ke sesi berikutnya dengan diperiksa oleh dokter mata. Game adalah permainan yang sangat butuh konsentrasi tinggi dan mata yang sehat tanpa minus. Ini ujian pertamanya nilainya sempurna, tapi tes kedua matanya kena. Bagaimana kakak ipar? Tanya Franz tanpa ragu pada Sila. Sila melihat lembaran yang Franz berikan, ia memilah-milah semuanya lalu tersenyum. Bawa dia, kamu harus uji dengan cara lain, iya kan? Kata Sila dengan tenang. Diuji dengan cara lain bagaimana kakak ipar? Tanya Franz. Tanyakan pada dia apa kelebihannya hingga kamu harus menerimanya. Bisa saja dia ahli komputer atau yang lainnya kan? Kakak ipar yakin? Tanya Franz. Iya, setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Hanya karena matanya minus kita tidak boleh memandang rendah orang itu. Jelas Sila. Baiklah apapun yang kakak ipar katakan, Franz akan dengarkan. Senyum lebar Franz. Sila terkekeh.